Semangat pagi, sahabat QB Leadership Center. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan optimis. Pada pagi hari ini, saya akan membahas topik baru, yaitu 5 langkah untuk mengambil keputusan yang tepat. Kualitas hidup kita, kualitas bisnis kita, sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Keputusan itu bisa keputusan-keputusan pribadi, misalnya sekolah mana yang kita pilih, jurusan apa yang kita pilih, pekerjaan apa, kemudian juga teman-teman, organisasi, investasi, itu adalah keputusan-keputusan pribadi. Keputusan bisnis misalnya peluang-peluang yang mana yang akan kita kejar, masalah-masalah yang kita pecahkan, itu adalah contoh-contoh masalah bisnis. Terlepas dari kita memimpin tim yang kecil sampai dengan korporasi yang besar, keberhasilan kita sangat ditentukan oleh kualitas keputusan-keputusan yang kita ambil dan juga apakah kita belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Berikut ini saya akan membahas 5 langkah pengambilan keputusan yang apabila kita ikuti, menghindari kita dari terburu-buru, membuat keputusan-keputusan lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah yang pertama, definisikan dan bingkai apa yang harus kita putuskan. Di dalam dunia bisnis biasanya yang kita perlu putuskan adalah bagaimana kita merespons peluang atau menghadapi masalah. Ya, peluang misalnya kalau di era COVID-19 ini, apakah dengan semua orang bekerja melalui online, apakah kita akan masuk ke dunia itu? Kalau masalah misalnya dengan penerapan PSBB, ada peluang-peluang atau pendapatan-pendapatan yang hilang. Nah, bagaimana kita merespon itu? Nah, definisi keputusan yang dibutuhkan itu semakin spesifik dan semakin terukur akan sangat baik. Ambil contoh, misalnya definisinya adalah sebagai berikut. Dengan atau di era PSBB ini, dengan banyaknya pendapatan yang hilang, bagaimana agar kita bisa membuat arus kas yang positif bulan ini. Itu contoh definisi masalah yang spesifik dan terukur. Langkah kedua, setelah kita mendefinisikan apa yang harus diputuskan, langkah kedua adalah kumpulkan informasi-informasi yang relevan. Kembali ke contoh yang tadi, kalau kita bicara soal arus kas, menyelamatkan arus kas, kita perlu mencari informasi dalam 2 hal. Informasi yang pertama adalah yang berurusan dengan pemasukan-pemasukan. Contohnya, pemasukan rutin apa yang kita masih bisa dapatkan. Lalu pemasukan-pemasukan yang sifatnya ad hoc tetapi masih bisa diselamatkan. Peluang-peluang baru apa yang bisa kita jajaki. Jadi itu contoh informasi-informasi mengenai pemasukan. Lalu dari segi pengeluaran, informasi yang diperlukan misalnya pengeluaran-pengeluaran rutin apa yang kita harus keluarkan bulan ini. Pengeluaran-pengeluaran mana saja yang sebetulnya masih bisa ditunda. Jadi itu adalah contoh-contoh informasi relevan yang kita perlukan. Informasi itu sebagian kita dapatkan dari dalam perusahaan dan sebagian kita dapatkan dari luar perusahaan. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, langkah yang ketiga adalah buat opsi-opsi. Nah, pada tahap ini sebaiknya kita melibatkan tim. Kenapa? Agar opsi-opsinya lebih kaya. Semakin banyak otak yang terlibat di dalam menentukan opsi-opsi ini, opsi-opsinya lebih bervariasi. Dan keuntungan yang lain adalah tim yang terlibat biasanya di dalam implementasinya
ownership-nya lebih tinggi karena mereka terlibat di dalam pembuatan opsi-opsi tersebut. Kembali ke contoh yang tadi, kalau kita bicara soal menyelamatkan arus kas, kita bisa lihat opsi-opsi pemasukannya apa. Misalnya, siapa saja pelanggan-pelanggan setia yang kita bisa hubungi untuk menjajaki peluang-peluang baru yang bisa dikejar. Kemudian apakah ada special offer yang hanya berlaku bulan ini yang bisa dibuat. Kemudian apakah kita bisa memanfaatkan social media untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Kemudian opsi-opsi dari segi penghematan. Misalnya mana pengeluaran-pengeluaran yang bisa dipotong, mana pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditunda. Kalau kita mempunyai hutang misalnya, apakah hutang tersebut bisa direstrukturisasi. Buat opsi-opsi yang beragam, termasuk opsi-opsi yang mungkin pada awalnya kurang masuk akal. Ya, pada saat kita mengeluarkan opsi-opsi, jangan terlalu terbelenggu oleh opsi-opsi yang harus mudah, harus masuk akal dulu. Pada level ini biarkan ide-ide mengalir. Setelah opsi-opsinya keluar dan kaya, kita masuk ke langkah 4, yaitu evaluasi ya dan buat keputusan. Pada tahap ini masing-masing opsi kita evaluasi ya. Biasanya faktor-faktor yang digunakan adalah apakah opsi itu legal ya, apakah opsi itu ethical ya, apakah practical, artinya bisa dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang kita miliki, apakah economical, artinya hasil yang didapat itu lebih besar daripada pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan ya. Bagaimana dengan resikonya ya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu kita bisa memutuskan mana opsi yang terbaik yang menjawab kebutuhan, yang juga memenuhi persyaratan-persyaratan legal, ethical, resikonya bisa dikelola ya. Pada tahap ini setelah melalui tahap 1, 2, 3, dan 4, keputusan-keputusan kita lebih terukur dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tahap yang terakhir, tahap kelima, adalah implementasikan. Percuma kita bikin keputusan yang hebat-hebat kalau tidak pernah diimplementasikan. Karena hasil yang kita dapat adalah ketika kita mengimplementasikannya dengan baik. Pada tahap implementasi ini, kita memilih siapa tim yang akan mengerjakan opsi yang dipilih tadi. Jadwalnya seperti apa? Dukungan apa yang dibutuhkan? Kita buat perencanaan agar opsi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan jangan lupa kita evaluasi setelah implementasinya. Apakah keputusan kita tepat dan mencapai hasil yang diinginkan? Kalau ya, bagus. Berarti kita sudah melakukannya dengan baik. Kalau tidak, mengapa tidak? Sehingga pelajaran itu bisa digunakan agar berikutnya kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik lagi. Sukses kita, keberhasilan kita ditentukan oleh seberapa baik kita mengambil keputusan. Setiap hari, siapapun kita dihadapkan dengan peluang dan dihadapkan dengan masalah. Ya, lari dari masalah hanya akan menjauhkan kita dari solusi. Jadi hadapi, buat keputusan yang terstruktur, yang bisa dipertanggungjawabkan dan belajar dari keputusan itu. Selamat mengambil keputusan, selamat mencoba, dan sukses untuk Anda.